Kembali bersama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuji nama Tuhan, kita bernyanyi ada satu sobat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di sorga, kembali kami ya Tuhan mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dan juga nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, di mana pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami, memberkati tubuh kami dalam melantunkan pujian-pujian yang akan kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, berkati peribadahan kami ini menjadi dupa yang harum untuk kerajaan surga-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, Berjalan dengan Juru Selamat. Sampai aku
Siapkan dulu hati dan pikirannya, jangan lupa disiapkan Alkitabnya ya. Baiklah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk segala berkat-Mu Tuhan, untuk setiap kasih karunia yang masih dapat kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu daripada hamba-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, kakak bacakan untuk kita semua dengan judul perikop, perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan." Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jadi adik-adik, yang menjadi tema untuk kita pada hari ini adalah benih firman Allah. Di nats ini dijelaskan kepada kita tentang yang pertama, seorang penabur. Tahu kan adik-adik penabur? Kalau di kampung-kampung ada itu untuk menanam padi harus ditabur dulu benihnya. Jadi padi itu nggak harus langsung tumbuh terus kemudian langsung berbuah, nggak, ditabur dulu benihnya. Jadi sebagian jatuh di pinggir jalan, kemudian diinjak orang dan dimakan burung. Benih yang tadi yang dibawa penabur tadi ibaratnya adalah firman Tuhan. Yang membawa benih adalah Allah. Ketika Allah berjalan menaburkan benih firman Tuhan itu, kemudian jatuh di pinggir jalan, datanglah iblis mengambilnya. Ini sama dengan orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Misalnya adik-adik datang ke gereja kan, adik-adik bernyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan. Tetapi ketika adik-adik sakit, bilang sama Tuhan, "Tuhan jahat, Tuhan buat saya sakit," gitu kan. Kemudian iblis mengambil alih kehidupan adik-adik. Jadinya menyalahkan Tuhan karena adik-adik sakit. Kemudian yang kedua, firman Tuhan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ibaratnya seperti ini nih. Adik-adik semua percaya sama Tuhan kan? Ya, percaya. Percaya bahwa Tuhan telah menghapuskan dosa adik-adik kan? Iya, betul, percaya. Tetapi kemudian pulang dari gereja, selesai beribadah, ada bapak-bapak jatuh itu kan di tengah jalan.
Adik-adik tolong nggak? Ada yang tolong, ada yang ketawa. Nah, orang-orang yang ketawa seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu tadi. Firman Tuhan yang didengarnya dari gereja cuma masuk kanan, keluar kiri. Tidak ada yang tinggal di dalam dirinya. Kemudian benih yang jatuh di tengah semak berduri. Ini ibaratnya ketika adik-adik itu disuruh mama sama papanya. Hei nak, sini dulu nak, cuci dulu piring, bantu mama ya. Atau jaga dulu adik, bantu mama ya. Tapi adik-adik katakan apa? Adik-adik katakan, bentar loh ma, abang lagi main HP. Bentar ma, aku mau naik sepeda dulu sama teman-teman. Seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Mamanya menjadi sedikit marah, papanya menjadi kesal sama adik-adik. Seperti itulah firman Tuhan yang jatuh di tengah semak berduri tadi. Dia dengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu, dia pergi ke gereja setiap hari Minggu, tetapi tidak dilakukan. Jadi yang terakhir adalah tentang benih yang jatuh di tanah yang baik. Itu ibarat adik-adik mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kakak-kakak fikarnya berkhotbah. Kemudian di rumah ketika papanya nyuruh, nak jaga adik ya, nak cuci piring ya, sapu rumah ya. Adik-adik bilang apa? Iya pak, iya ma, baik pak. Nah itu, seperti itulah firman Tuhan yang harus dilakukan oleh adik-adik. Dia berbuah, dia bertumbuh dengan cara apa? Menuruti perintah orang tua. Seperti tanah atau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik tadi. Apa yang terjadi ketika firman Tuhan itu kita lakukan, anak-anak sekolah minggu? Dia akan berbuah berlipat ganda. Maka apapun yang adik-adik inginkan, misalnya kalau udah turun sama papa sama mama, adik-adik bilang, mah belikan mainan ya. Mama sama papanya langsung bilang, iya baik. Mah belikan sepatu baru ya untukku. Mama papanya langsung bilang apa? Baik nak, karena kau anak yang baik. Amin? Ya, amin. Sampai di situ firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang kami dengarkan daripada hamba-Mu, terkhusus adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau berkati setiap tumbuh kembang mereka ya Bapa. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang takut akan Engkau, dan juga anak-anak yang berhikmat dan bijaksana. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Oke adik-adik, lagu berikutnya adalah, tapi kakak mau bertanya sebelumnya. Di sini adik-adik siapa yang gak senang jadi anak Tuhan? Nah, tentunya semua senang jadi anak Tuhan kan? Kita bernyanyi dari nyanyian Saya Senang Jadi Anak Aku senang jadi anak
kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Biarlah ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati kami semuanya anak sekolah minggu yang telah memuji nama-Mu, telah bernyanyi dan mendengar firman-Mu, supaya kami semuanya adalah anak-anak yang baik, yang taat dan tunduk kepada orang tua kami, supaya setiap kehidupan kami mampu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berkati kami semuanya anak sekolah minggu, berkati orang tua kami, berikan mereka yang terbaik dan berikan mereka panjang umur supaya dapat terus mendidik kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami adalah manusia yang berdosa, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kami punya kami dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa